Hai everyone, saya Balkis, mahasiswa PPG Prajabatan dari Unindra, dan saya akan menceritakan hasil analisis dan refleksi saya tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pertanyaan 1A. Pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Pada aspek pertama, kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Terdapat petunjuk untuk mencantumkan langkah-langkah pengerjaan di setiap soalnya, termasuk memberikan alasan dari sebuah argumen dan menyertakan pembuktian. Ini mengadopsi teori scaffolding dari Vygotsky. Ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi memahami proses berpikir di baliknya. Masih di aspek pertama, menurut teori perkembangan Piaget, peserta didik kelas 10 biasanya berusia sekitar 15-16 tahun dan sudah berada pada tahap operasional formal. Di tahap ini, anak diharapkan sudah mampu untuk berpikir abstrak, merencanakan sesuatu, menggunakan logika untuk menyelesaikan permasalahan, hingga mengevaluasi tindakannya sendiri. Contohnya seperti memahami konsep dasar dari persamaan trigonometri dan memecahkan masalah yang berkaitan, baik secara formula atau kontekstual. Soal yang dibuat sudah mencangkup penerapan dasar dari perbandingan trigonometri, hingga penerapannya seperti menghitung panjang bayangan atau ketinggian dari suatu objek berdasarkan sudut dan panjang yang diinformasikan. Susunan kesulitan soal-soal telah diurutkan dari yang mudah hingga sulit atau kompleks. Untuk aspek kedua, aspek lingkungan budaya. Dari asesmen yang dibuat memang belum terlihat adanya penerapan dengan budaya daerah, tetapi sudah tercantum beberapa soal yang berbasis aplikasi dunia nyata, seperti menghitung panjang bayangan tiang bendera, menentukan panjang tali dari sudut tertentu, dan menghitung tinggi drone atau gedung. Kemudian aspek terakhir, atau aspek ketiga, kemampuan peserta didik. Asesmen yang dibuat sudah mencangkup kemampuan dasar di mana terdapat soal yang meminta perhitungan dari perbandingan trigonometri berdasarkan data yang diberikan. Terdapat juga soal dengan kemampuan lanjutan, yaitu soal berbentuk situasi nyata yang memerlukan analisis mendalam. Selanjutnya pertanyaan 1B. Pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Untuk menjawab soal ini, saya menemukan beberapa cara untuk asesmen yang diberikan memberi ruang umpan balik dari peserta didik. Yaitu pertama, pada soal nomor 10, peserta didik diminta untuk menjelaskan alasan dari argumentasi mereka dan menyertakan pembuktian. Ini membuka peluang bagi peserta didik untuk menjelaskan kesulitan atau hambatan yang mereka alami ketika mempelajari materi trigonometri ini. Dan guru bisa melihat bagian mana yang peserta didik anggap sulit berdasarkan kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan yang mereka berikan. Misalnya, jika banyak peserta didik mengalami kesalahan dalam menjelaskan atau membedakan konsep perbandingan dari sinus dan kosinus, guru dapat mengevaluasi apakah cara penyampaian pada materi tersebut perlu ditingkatkan. Kedua, terdapat beberapa soal aplikasi yang meminta peserta didik untuk mencocokkan situasi dengan perbandingan trigonometri yang tepat. Jika peserta didik terlihat kesulitan untuk melihat relevansi dari situasi yang diberikan, maka ini menjadi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kontekstualisasi dari materi. Ketiga, guru dapat mengadakan sesi diskusi setelah semua kelas mengerjakan asesmen, sehingga peserta didik dapat membahas soal yang mayoritas dari mereka anggap sulit. Dan terakhir, yang keempat, berdasarkan jawaban peserta didik, guru dapat mengidentifikasi bagian materi yang masih belum dikuasai oleh mayoritas peserta didik, baik dari penerapan secara teoritis maupun praktis. Kita beralih ke pertanyaan 2A. Berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Dari hasil kegiatan selama PPL 1, bisa disimpulkan jika kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi. Ini terlihat dari peserta didik yang bebas bertanya langsung kepada guru jika mereka tidak paham, dan peserta didik tidak menunjukkan rasa takut atau malu untuk maju menjawab soal yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, meskipun jawabannya kurang tepat.
Ruang kelas terlihat bersih dengan penerangan yang cukup, hanya saja terkadang terasa agak bising, karena terdapat pekerjaan konstruksi tepat di samping sekolah, tapi ini tidak terjadi setiap saat. Posisi tempat duduk peserta didik juga nyaman dan terjadi rotasi duduk setiap minggunya. Fasilitas kelas seperti LCD proyektor terlihat beberapa kali digunakan untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Interaksi guru dan peserta didik terlihat sangat baik, karena guru bersikap ramah dan sangat mendukung proses belajar. Dari yang saya observasi, tidak ada perlakuan diskriminatif dari guru terhadap peserta didik. Hanya saja sempat terjadi kondisi di mana guru perlu untuk bersikap tegas ketika salah satu peserta didik melanggar tata tertib, sehingga perlu adanya pendisiplinan dari guru dan peserta didik yang terlibat bersikap kooperatif untuk menjalani konsekuensinya. Selanjutnya di pertanyaan 2B, berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif? Terdapat beberapa cara untuk guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung seraya membentuk karakter disiplin positif pada peserta didik, yaitu: pertama, bersikap ramah, menghargai setiap peserta didik beserta pendapatnya, dan menunjukkan empati terhadap kebutuhan mereka. Kedua, memberikan contoh perilaku disiplin secara langsung kepada peserta didik. Ketiga, melibatkan peserta didik dalam merumuskan aturan kelas beserta konsekuensinya jika melanggar, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan tersebut dan menegakkan aturan secara konsisten tanpa bersikap diskriminatif. Keempat, memberikan pujian atau afirmasi atas usaha yang telah dilakukan peserta didik. Kelima, mengajak peserta didik yang melanggar aturan untuk merefleksikan dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain, sehingga mereka belajar tanggung jawab secara moral. Dan terakhir, memastikan ruang kelas bersih, terang, dan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mendukung kenyamanan bersama. Baiklah, sekian cerita yang bisa saya ceritakan mengenai hasil analisis dan refleksi saya selama kegiatan PPL 1. Semoga hal ini bisa menjadi manfaat bagi yang mendengarkan. Thank you and see you.